Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Juli Sabranta, mahasiswa Universitas Ciputra Online. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang elastisitas dan aplikasinya pada studi kasus kenaikan harga daging sapi yang saya ambil dari data goodstats.id. Nah, pada sesi ini kita akan membahas kenaikan harga daging sapi dalam konsep elastisitas menggunakan analisis positif dan analisis normatif. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang elastisitas daging sapi, kita harus tahu dulu apa itu elastisitas. Elastisitas secara konsep dasarnya itu adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu hal akibat perubahan yang lain. Sebagai contoh, jika ada suatu variabel yang mengalami kenaikan harga, dan kenaikan harga ini akan mempengaruhi variabel yang lain. Dan contohnya pada daging sapi ini nanti. Selanjutnya, menurut teori, elastisitas merupakan ukuran ekonomi yang digunakan untuk mengetahui perilaku dari pembeli dan penjual terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan studi kasus berupa daging sapi. Kenapa kita memilih daging sapi? Karena daging sapi merupakan suatu komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tetapi memiliki banyak alternatif lain. Maksudnya apa? Walaupun dia dikonsumsi setiap hari, namun jika pelanggan mengalami kenaikan harga, dan nanti pada poin kedua, masih banyak barang substitusi lain atau barang pengganti daging sapi yang biasanya dibeli oleh masyarakat. Poin kedua, elastisitas pada daging sapi. Menurut data yang saya baca dari CNBC Indonesia, bahwa terjadi kenaikan daging sapi pada tahun 2023. Nah, elastisitas pada daging sapi ini apa? Menurut BPS, bahwa konsumsi masyarakat atas daging sapi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9,1% dari tahun 2022. Nah, inilah merupakan konsep elastisitas, di mana naiknya harga daging sapi menyebabkan permintaan akan komoditas ini berkurang. Selanjutnya, kita akan pergi ke analisis positif. Sebelum kita lanjut, analisis positif merupakan analisis yang menggunakan data, fakta, berdasarkan apa yang sudah terjadi. Berbeda dengan analisis normatif yang akan kita bahas nanti. Nah, analisis positif pada kasus ini yaitu daging sapi itu pada faktanya mengalami penurunan permintaan yang diakibatkan oleh naiknya harga jual di pasar. Nah, tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging ini itu akan dipengaruhi oleh harganya. Makin naik harga daging sapi di pasar, maka masyarakat akan menurunkan permintaannya. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan harga daging sapi itu naik di pasar. Yang pertama ada biaya distribusi, yang kedua ada minimnya pasokan. Selanjutnya, menurut data Pusat Statistika Nasional dari Badan Pusat Statistika, pada tahun 2002 dan 2023 terdapat penurunan di beberapa kota dengan rata-rata 9,1%. Saya mengambil contoh di 8 kota. Yang pertama ada di Aceh Timur. Kita bisa melihat pada tahun 2023 angkanya itu ada di 0,005 atau 5 per 1000, di mana terdapat 5 orang dari 1000 yang mengonsumsi daging sapi. Dan kita bisa melihat terjadi penurunan pada tahun 2023 yaitu 0,002. Begitu juga di Banda Aceh yang pada tahun 2022 ada 0,036, kemudian menurun sebesar 0,019 pada tahun 2023 menjadi 0,017. Begitu juga terjadi di Samosir, Padang, Bogor, Jepara, Yogyakarta, dan di Mataram. Selanjutnya kita pergi ke analisis normatif. Analisis normatif itu merupakan analisis yang menggunakan data bagaimana seharusnya sesuatu itu terjadi di dunia ini. Nah, analisis normatifnya itu kita lebih kepada bagaimana supaya menjaga fluktuasi harga daging sapi di pasar. Yang pertama, adanya bantuan subsidi pangan pada ternak. Kita tahu bahwa untuk biaya produksi daging sapi itu cenderung mahal. Nah, kemudian pada poin kedua itu ada peningkatan kualitas infrastruktur. Kenapa harus infrastruktur yang ditingkatkan kualitasnya? Karena biaya distribusi seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa biaya distribusi mempengaruhi harga daging sapi. Banyaknya niaga-niaga yang menyebabkan harga daging sapi makin naik sebelum sampai di pasar atau ke konsumen. Kemudian kita tahu bahwa
Peternakan daging sapi itu tidak mungkin berada di tengah-tengah pusat kota yang padat penduduk. Oleh sebab itu, dia mempunyai tempat khusus di pedesaan atau mungkin kota mempunyai tempat khusus yang tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat di pusat kota. Oleh sebab itu, biayanya juga akan naik gitu di biaya distribusi, apalagi tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, biaya distribusi ini akan sangat berpengaruh. Nah, dengan peningkatan kualitas infrastruktur ini, tentu biayanya itu akan lebih murah dalam hal distribusi. Mulai kesimpulan dari analisis bahwa daging sapi itu memiliki namanya elastisitas, di mana saat harganya mahal di pasar atau semakin naik di pasar, maka permintaan akan komoditas ini itu akan berkurang. Ini mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Saya Julius Sepranta, sampai jumpa lagi dan terima kasih.